semoga 2 menit aja. Alhamdulillah terharu banget mendengar hikmat dan semoga kita semua bisa menjadi hafiz dan hafizah di jalannya Allah. Amin. Nah, tadi bagi-bagi berangkat umroh gimana? Berangkat umroh tadi bagi-bagi berangkat umroh. Bagi-bagi beras juga ada, nanti kita bagi-bagi semuanya ya. Mas aku takut ketinggalan pesawat. Berangkat umroh gimana Kak? Berangkat umroh gimana Kak? Iya Ricis. Jadi gimana? Semoga berjalan dengan lancar berangkat umrah. Mas maaf banget ya Kak, aku tuh pengen banget. Oke, doanya deh terakhir doanya. Doanya semoga di jalan Allah terus lancar, amin. Dan semoga teman-teman semua bisa umrah, amin. Amin. Teman-teman, alhamdulillah hari ini pesantren Tahfidz Miskan Hufat, pesantren kami mengadakan wisuda di usia pesantren yang ke-7 tahun. Hari ini spesial buat saya karena ceritanya panjang. Beberapa bulan yang lalu saya sama ibu melakukan ibadah haji, dan yang seperti teman-teman tahu di depan mata saya menyaksikan ibu saya serangan jantung dan berhenti nafasnya. Namun alhamdulillah karena dari kamar hotel menuju ke rumah sakit jaraknya adalah di bawah gedung, ya maksudnya dengan lift bisa langsung mencapai rumah sakit. Jadi sejak ibu berhenti nafas sampai dikembalikan lagi, ada lagi maksudnya, hanya memerlukan waktu 5 menit. Alhamdulillah ketika ibu kehilangan nafasnya dan kemudian kami bawa langsung ke rumah sakit yang letaknya di bawah kamar hotel kami, dilakukan CPR dan dadanya retak pada saat itu, dan ibu masuk ke ICU 11 hari dengan ventilator. Dan ketika semua orang mengatakan kami harus bersiap-siap untuk kehilangan ibu, ada satu kejadian yang buat saya yakin ibu bisa bertahan, yang ada korelasinya dengan kejadian pada hari ini, wisuda tahfiz ini. Ketika ibu sehat dulu, ibu selalu mengatakan ingin selalu ikut wisuda Quran. Setiap bulan September pesantren kami mengadakan wisuda Quran, dan ibu selalu mengatakan ingin menghafalkan seluruh Quran, seluruh juz di Al-Quran. Kemudian ketika ibu koma, teman-teman semua dengan ventilatornya, tentu saya sebagai manusia biasa saya takut. Tapi ada satu pertanyaan saya yang ibu respon yang membuat saya yakin ibu bisa bertahan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, ibu, bukankah ibu selalu mengatakan ibu mau wisuda di September ini untuk hafalannya ibu? Karena ibu setiap tahun akan menambah 10 juz hafalan. Jadi saya katakan, ibu, bukankah di tahun ini ibu mau wisuda 20 juz Quran? Jadi ibu harus bertahan, saya katakan begitu. Ini cita-cita ibu kan, ibu mau datang kan di wisuda di bulan September. Kemudian ketika beliau dalam keadaan koma, air mata beliau mengalir, teman-teman semua. Jadi ternyata orang koma itu, saya juga baru tahu ya, kalau kita baca Quran atau kalau kita berbicara sesuatu, air mata itu bisa mengalir. Jadi di situ saya yakin bahwa ibu saya masih bisa bertahan. Kemudian saya katakan lagi ketika ibu saya koma, ibu, bukankah ibu selalu mengatakan ingin menghafalkan keseluruhan isi Al-Quran? Ibu belum selesai, masih panjang perjalanan ibu, masih panjang perjuangan ibu harus bertahan. Dan ketika saya katakan begitu, air matanya menetes lagi. Jadi dikala semua saudara-saudara, adik-adik, semua dokter-dokter di Indonesia mengatakan saya harus bersiap karena keadaannya memang susah. Kalau terjadi apa-apa sama ibu, ya saya harus siap. Ibu sudah melakukan haji terbaiknya, sudah di Baitullah, akan didoakan oleh jutaan orang. Husnul Khatimah, mereka semua mengatakan begitu. Tapi di satu sisi ketika saya mengajak ibu bicara tentang Quran dan respon beliau mengalirkan air mata, saya yakin bahwa ibu saya masih bisa bertahan. Alhamdulillah, Masya Allah, keajaiban Allah. Di hari ke-11 ibu saya bisa keluar dari ICU, pulang ke Indonesia, balik ke ICU. Sampai hari ini ibu saya masih bolak-balik ke rumah sakit, teman-teman. Ibu saya baru lepas kateter karena tinggal di rumah, tapi masih terus berbaring dengan kateter, belum bisa ke toilet. Tapi Masya Allah hari ini penuh keharuan karena ibu saya bisa duduk di atas kursi roda berjam-jam saja. Itu sebuah keajaiban. Karena ibu dalam keadaan yang lemah sebetulnya, masih banyak berbaring. Tapi beliau mengikuti proses wisuda dari awal sampai akhir. Mungkin ada 5 jam beliau duduk di kursi roda dan beliau sehat, beliau kuat. Itu adalah kebahagiaan terbesar buat saya. Jadi hari ini wisuda Quran di pesantren Tahfidz Miskan Hufat yang berusia 7 tahun ini spesial buat saya karena ini keinginan ibu yang Allah kabulkan. Ini yang buat ibu bertahan karena ingin hadir dalam acara ini. Hari ini dihadiri juga oleh adik-adik saya, oleh Ricis dan juga Bunda Cindy, dan juga suami-suami mereka. Dan saya bersyukur saya berada dalam lingkungan Quran ini. Sebelumnya pesantren Tahfidz Miskan Hufat sudah wisuda di berbagai macam cabang. Ini adalah di pusat, di Jakarta adalah pusatnya, sehingga tadi ada 160
para penghafal Quran yang diwisuda, termasuk ibu saya yang paling tertua, usianya 59 tahun. Beliau wisuda 15 juz, teman-teman semua. Tadi ibu saya pesan, insya Allah tahun depan ibu akan ikut wisuda yang terakhir untuk menambah hafalan lagi. Mudah-mudahan bisa keseluruhan isi Al-Quran bisa dihafalkan oleh beliau. Tapi yang saya rasakan Al-Quran mukjizat, dan saya tahu bahwa acara hari ini adalah kebahagiaan untuk ibu saya. Jadi apapun yang ibu saya bahagia, saya akan coba untuk lakukan, insya Allah. Kemudian rangkaian acara hari ini selain tadi wisuda, kemudian dihadiri oleh guru-guru kami juga. Kemudian anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah lewat para donatur mereka bisa melanjutkan kuliah mereka di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kami berikan banyak sekali beasiswa-beasiswa. Kemudian umrah, saya mengucapkan terima kasih pada donatur termasuk Ricis tadi ya. Jadi Ricis mengatakan mungkin mau berapa hadiah umrah untuk teman-teman. Alhamdulillah beliau memberikan hadiah umrah untuk beberapa santri. Mudah-mudahan apa yang dilakukan membawa kebaikan keberkahan untuk kita semua. Bisa ibu selalu ceria sih di depan kita, dan ibu juga sekarang lebih aware tentang kesehatannya sendiri. Kalau lagi capek istirahat, lalu lanjut lagi menghafal gitu sih. Tapi ngelihat ibu yang masih termotivasi buat ngaji, buat ini gimana sih? Apanya? Masih baca Quran, masih Masih. termotivasi walaupun di tengah sakitnya dia. Iya, ibu masih semangat banget. Bahkan di kamar, misalnya lagi sempat kemarin demam segala macam, masih ada Al-Quran di sebelahnya, terus juga murojaah juga, gitu. Dan bagaimana support Kak Hinda dan kakaknya, bagaimana supportnya? Alhamdulillah kita memang selalu support. Terus juga yang jelas sih kita mengingatkan ya, kayak ibu memang harus makan tepat waktu, makannya harus dihabiskan. Dari hal-hal yang seperti itu, mungkin hal-hal yang mungkin simple tapi itu berdampak kesehatan dan dampaknya juga ke hafalan Quran juga sih, kayak gitu.